Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Para peserta kajian yang berbahagia dan dimanapun berada, eh, kita ketika berbicara tentang kisah dan atau dalam dalam tema besar parenting, tentu kita akan berbicara hubungan kisah dengan pendidikan. Tampaknya diakui ataupun tidak gitu ya, pendidikan dengan kisah, dengan pendekatan kisah itu bagian yang tidak terpisahkan dalam arti bagian dari fitrah manusia. Kita akan dapati kekayaan khazanah kisah gitu di masyarakat manapun, baik di timur ataupun di barat gitu ya. Buku-buku yang memuat tentang cerita yang disodorkan untuk anak-anak sebagai bagian dari bahan pendidikan dasar atau basic gitu ya, itu memang tidak terbatas. Di barat sampai sekarang mereka terus menulis buku, bahkan kita tahulah banyak dari buku-buku mereka yang bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga menjadi kisah ataupun cerita anak-anak yang dibaca oleh anak-anak Indonesia, padahal latar belakangnya adalah barat dengan budaya barat dan lain sebagainya. Eee, Tentu pada dasarnya ini yang saya katakan bahwa itu fitrah gitu loh. Anak suka cerita dan cerita penting untuk anak gitu, untuk membangun, mengiringi pertumbuhan, anak dalam berbagai hal. Terutama untuk menemukan nilai-nilai dasar dalam hidup ya, yang, dikemas dalam bentuk cerita, yang esensinya akan berbicara tentang, contohnya ketulusan, arti persahabatan, kemudian apa namanya, eee, ya kedewasaan, kemandirian, bahkan nilai-nilai ya barat, kebebasan dan lain sebagainya kan mereka kemas dalam bentuk cerita gitu ya. Dan, begitu juga kalau kita bicara dalam skup, contohnya sebuah masyarakat, batasan masyarakat tertentu gitu. Saya, pernah mendapatkan suatu buku, eee, sebenarnya itu disertasi ya aslinya, disertasi yang diberi judul "Hakadza Yurabbil Yahud Atfalahum." Beginilah cara-cara orang Yahudi mendidik anak-anak mereka, gitu ya, anak-anak kecil. Jadi pendidikan orang kecil. Salah satu bab pembahasannya adalah pendidikan anak-anak kecil, Yahudi dengan kisah. Artinya ini berjalan sangat luar biasa, mengakar sekali dalam budaya manapun, dalam masyarakat manapun gitu, di timur dan barat. Dan kita tahu di Indonesia ini kan banyak sekali, khazanah cerita rakyat gitu ya, yang itu juga menjadi bagian dari konsumsi, bacaan anak-anak kita gitu ya. Saya masih ingat waktu kecil salah satu kesukaan saya itu adalah ke perpustakaan sekolah untuk meminjam buku-buku bacaan untuk anak-anak tentu saja waktu sekolah dasar itu di madrasah dulu. Setiap ya saya masih ingat waktu itu dengan uang Rp15 gitu ya, masih bisa meminjam buku di perpustakaan dan membacanya. Nah, karena itu pula gitu ya kita lihat atau, terkait dengan ini gitu ya, kita lihat bahwa memang Al-Qur'an gitu ya, Al-Qur'an menempatkan kisah dan termasuk kisah anak-anak gitu dalam Al-Qur'an luar biasa gitu. Kalau kita bicara kisah Yusuf itu kan kisah anak-anak sebenarnya, atau terkait dengan anak-anak, kehidupan anak-anak gitu ya. Dan itu adalah kisah yang paling detail dalam Al-Quran. Gitu. Dari semua sosok yang dikisahkan dalam Al-Quran, sosok yang paling detail kisahnya ya Yusuf. Hampir satu surah itu berisi kisah Nabi Yusuf dari sejak dia kecil sampai kemudian dia menjadi penguasa penting di Mesir gitu ya. Nah, begitu juga ketika bicara tentang, eee Ismail ya, yang ditempatkan di, Ka'bah atau di Mekah gitu, dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terkait dengan mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, itu semua juga, tentang anak-anak gitu, kecil gitu ya, dan seterusnya. Artinya gitu ya, eee, porsi kisah, untuk anak-anak
dan nggak mesti memang berbicara tentang anak-anak ya, kisah untuk anak, bisa jadi adalah, sosoknya adalah dewasa, tapi ini adalah sebagai pelajaran untuk anak. Kalau itu tentu lebih lebih luas lagi gitu ya. Al-Quran itu sendiri isinya, kandungannya, sepertiganya lebih kurang adalah kisah gitu. Jadi memang ini artinya memang penting, pendekatan pendidikan anak dengan kisah. Kan pada dasarnya anak suka diceritakan, suka berimajinasi gitu ya. Artinya, dia membayangkan sesuatu yang ada di luar batasan indrawinya yang tentu masih terbatas sekali gitu ya. Kan anak-anak punya keterbatasan gitu, keterbatasan fungsi, keterbatasan pengalaman gitu, keterbatasan lingkungan gitu. Maka ketika kemudian dibawa ke alam cerita, itu betul-betul, dia imajinasinya menjadi luas sekali gitu, menjadi, hampir tidak terbatas gitu kan, baik waktu ataupun, ruang gitu ya, tempat gitu ya. Nah, maka alangkah sayangnya tadi disampaikan oleh Ustadz Emnis, ya sempat saya mengikuti walaupun tidak utuh, mohon maaf Ustadz Emnis ya tadi, ada sedikit teknis, yang kemudian juga disampaikan tadi oleh, moderator kita gitu. Sayangnya gitu, tidak semua kisah itu kemudian mempunyai bobot yang pertama berarti gitu ya, atau bahkan masalahnya bobotnya atau nilainya tidak sepenuhnya, inline ya, atau seiring dengan nilai-nilai yang kita anut gitu. Nah, jadi ini dua persoalan, antara memang kurang bobotnya atau bobotnya memang berbenturan gitu, nilainya berbenturan dengan nilai kita gitu. Nah, persoalan berikutnya, kita ini umat Islam gitu ya, umat Islam ini umat yang melahirkan, katakanlah, karya-karya yang sangat besar gitu ya. Umat Islam ini kan menjadi pemimpin peradaban dunia saja sekitar 8 kurun ya, 800 tahun gitu. Itu menjadi pemimpin dunia. Bisa lebih, bisa kurang, tapi lebih kurang lah intinya ya. Maksud saya di balik 800 tahun itu kan, di balik peristiwa-peristiwa besar itu kan ada pelaku-pelakunya. Dan ada kejadian-kejadian lain sebagainya yang semua itu bisa dikisahkan gitu sebenarnya. Ini luar biasa, sehingga kita ini kurang menggali khazanah sendiri gitu ya. Menggali khazanah sendiri untuk kemudian bisa kita tampilkan, bisa kita kemas. Nah, itu ya. Nah, jangankan berbicara yang 800 tahun gitu. Berbicara yang katakanlah yang paling, ideal dalam dalam, apa namanya, masa sejarah kita itu, yaitu generasi awal Islam saja, yaitu para sahabat yang kurang lebih kalau kita ambil waktu ya sampai sahabat yang terakhir meninggal itu kan 100 tahun ya. Jadi peristiwa dalam 100 tahun saja itu, orang-orangnya, peristiwa-peristiwanya dan seterusnya itu belum tergali dengan sangat baik gitu ya. Nah, jadi masih ada kekosongan yang sangat luar biasa, celah yang luar biasa yang itu harus menurut saya dimasuki oleh semua yang concern dengan pendidikan gitu ya, untuk menggali sebanyak mungkin khazanah, kisah-kisah yang sangat luar biasa itu untuk kemudian diangkat menjadi, bekal, yang menemani pertumbuhan anak-anak gitu ya. Ya mau tidak mau anak-anak kita akan bergantung kepada konten dari luar dirinya karena tadi saya katakan ada keterbatasan fungsi, apa namanya, ya panca inderanya dan lain sebagainya dan juga pengalaman hidupnya. Dia membutuhkan asupan dari luar dan asupan itu ya jangan tanggung-tanggung gitu loh. Jangan Donald Bebek, jangan kemudian apa namanya, superhero-superhero kayak gitu ya. Tanggung. Kita punya apa namanya, bahan-bahan yang real dalam arti dalam kehidupan nyata gitu ya. Yang, ketika mereka hidup dengan nilai-nilai luhur itu seakan-akan kita kalau sekarang itu, kayak kita melihat Marvel aja gitu ya, kayak melihat mereka melahirkan keajaiban-keajaiban padahal sebenarnya mereka lahirkan bukan keajaiban, hanya karena mereka itu hidup dengan nilainya pada masa itu, sehingga apa yang mereka capai pada saat itu, bagi kita sekarang dengan nilai kita, itu terlalu luar biasa, itu terlalu jadi sesuatu yang ajaib. Nah, jadi tentu saya mengapresiasi kehadiran, buku yang, diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i ini gitu ya, sebagai salah satu upaya untuk menyodorkan gitu ya, menyodorkan bahan gitu untuk dibaca oleh anak-anak. Apalagi ini terkait dengan
10 sahabat paling utama gitu ya. Di antara sekian ribu sahabat itu ada 100, taruhlah kita ambil patokan Haji Wada ada sekitar 120 sampai 140 ribu sahabat. Dan di antara mereka ada 8.000 yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dari 8.000 itu ada sekian lagi kita peras ya. Pucuknya adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga ini. Dan walaupun di apa namanya di pasaran gitu ya kita dapatkan banyak atau lumayan lah gitu artinya yang menulis terutama tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain itu cukup cukup belakangan ya cukup banyak ramai tapi terus terang belum cukup. Dalam arti untuk dikatakan apakah itu sudah cukup memadai untuk memberikan atau untuk menggali segala yang dialami oleh tokoh-tokoh ini untuk menjadi bahan bacaan anak-anak kita? Belum, belum. Karena kalau kita berbicara tentang kisah para sahabat gitu, kita batasi dengan 10 sahabat utama saja ya. Kenapa kita batasi 10 sahabat utama? Kan karena ada hadis bahwa mereka disebut secara bersamaan artinya dalam satu kesempatan oleh Rasulullah SAW dengan namanya langsung bahwa mereka di surga. Ya. Yang dijamin masuk surga itu kan ribuan sebenarnya. Di antara para sahabat itu ribuan gitu ya. Kalau kita ambil patokan hadis jelas clear ya. La yadkhulun nara ahadun syahida badran. Semua yang ikut perang Badar tidak akan masuk neraka, berarti masuk surga dong. Itu udah 300 lebih. Kemudian begitu juga Rasulullah mengatakan la yadkhulun nara ahadun syahida Uhudan. Tidak akan masuk neraka yang ikut perang Uhud. Ada 700 orang. Ya sebagian diantaranya ikut perang Badar. Taruhlah ada tambahan sekitar 500 orang. Berarti kan banyak sekali yang jamin masuk surga, gitu ya. Kemudian apalagi kalau kita ambil ke dalam Al-Qur'an kan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyinunaka tahta syajarah. Allah meridai orang-orang beriman karena baiat mereka kepadamu di bawah pohon. Itu artinya perjanjian Hudaybiyah dan kalau mengikuti riwayat Imam Bukhari itu sekitar 1.400 orang jumlahnya. 1.000 lebih sudah gitu ya. Belum lagi kemudian Allah menyatakan dalam Al-Quran, surat Taubah ayat 100, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." As-sabiqunal awwalun yang lebih dulu masuk Islam di antara muhajirin dan ansar, gitu ya. Itu apa? Allah ridai dan mereka ridha kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtahal anhar dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya mengalir sungai-sungai. Artinya ya sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar batasnya dari mana ke mana menurut kebanyakan para ulama adalah mereka yang ikut atau yang pernah sholat kedua kiblat. Artinya mereka masuk Islam sampai sebelum perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dan itu di sekitar bulan Rajab atau kurang lebih di bulan Rajab tahun kedua sebelum perang Badar. Itu artinya mereka yang masuk Islam dalam kurun waktu 13 tahun di Mekah plus 1,5 tahun di Madinah. Hampir 15 tahun. Dan itu jumlahnya jelas tidak mungkin kurang dari 2 atau 3.000 orang. Totalnya. Gitu ya. Karena di Madinah saat itu sudah masuk Islam banyak sekali. Gitu ya. Artinya kalau kan kita hitung bukan sekedar yang ikut dalam perang. Tapi juga ada perempuan, ada dan seterusnya. Jadi mereka yang dijamin masuk surga itu banyak. Bukan hanya 10. Nah, ketika 10 ini dijamin masuk surga, berarti memang artinya ketika disebut secara beruntun gitu ya. Abu Bakrin fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah bla 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 bla. Menurut riwayat Ibnu Abdurrahman bin Auf, menurut riwayat Sa'id bin Zaid gitu ya. Ya, itu artinya apa? Berarti ini orang-orang sangat istimewa di antara orang-orang istimewa. Karena mereka ini istimewa sekali, berarti kita pun menggalinya jangan biasa-biasa saja. Itu ya. Bagaimana caranya? Pertama harus ada katakanlah platform besar untuk menggali kehidupan mereka. Bahwa ketika mereka dijadikan teladan, keteladanan yang utuh. Bukan sekedar keteladanan parsial dalam satu hal. Contohnya keteladanan Umar bin Khattab. Keteladanan Umar bin Khattab dalam hal apa? Dalam keberaniannya. Yes, oke. Itu bagus, jelas. Karena memang Umar sangat pemberani. Dalam keteguhan imannya, ketegasannya, itu jelas dari Umar bin Khattab. Kemudian dalam apa lagi? Salat malamnya, zuhudnya gitu. Oke gitu. Tapi jangan lupakan istilah dari Umar bin Khattab adalah seorang pejabat pemerintah.
Umar bin Khattab adalah seorang khalifah gitu ya, artinya pemimpin administrasi pemerintahan. Bagaimana Umar bin Khattab tadi dengan keberaniannya, dengan ketawaduannya, dengan kecintanya kepada Al-Qur'an, dengan kesolehannya, dengan sholat malamnya, itu kemudian berhasil melahirkan apa? Sistem pemerintahan dan hukum yang adil. Contohnya gitu. Tidak ada yang terzalimi di antara rakyatnya. Artinya setiap kezaliman yang terjadi itu bisa dituntaskan, ditunaikan, diselesaikan oleh Umar. Ini kan membutuhkan bukan sekedar apa namanya seorang yang sholat tahajudnya begitu banyak ataupun begitu khusyuk, tapi juga kemampuan dalam menyelesaikan masalah, kemampuan manajemen kan. Terus Umar juga sebagai pemimpin, dia kemudian berhasil memakmurkan rakyatnya. Nah ini menarik bahwa Umar di satu sisi orang yang sangat apa namanya sederhana untuk pribadinya dia sederhana, tapi sebagai pemimpin dia mensejahterakan rakyatnya. Ini kan dua hal yang berbeda. Artinya dalam Islam ketika ketika nilai kezuhudan dan lain sebagainya itu diambil, bukan berarti kemudian jadi pemimpin itu rakyatnya untuk pasat supaya kemudian jadi soleh. Enggak. Gitu. Pemimpin pemimpin harus kemudian menciptakan sistem mekanisme ekonomi untuk bisa menghasil apa BUMN kalau bahasa kita gitu, tanah sawah dan lain sebagainya dan sistem atau mekanisme mal yang kemudian membuat negara itu surplus setiap tahunnya. Umar tidak pernah membangun atau namanya dalam 10 membangun itu tidak pernah ngutang ke luar negeri itu untuk membangun infrastruktur. Padahal Umar membangun membuat sungai dan segalanya. Bahkan di bawah ada 3 kota yang dibangun baru. Kufah, Basrah, Fustat. Itu 3 kota baru dibangun. Berapa dananya untuk itu gitu kan. Nah, dan kemudian setelah itu Baitul Mal ataupun kas negara surplus dan Umar merasa uang yang surplus itu setelah tadi infrastruktur dan sebagainya sudah terpenuhi, itu apa ya, Umar cash kepada rakyatnya setiap tahunnya. Ini kan kemampuan manajerial, kemampuan ekonomi, artinya pemerintahan dan juga ekonomi yang sangat luar biasa. Padahal dia adalah seorang yang sederhana untuk hidup pribadinya, tapi memakmurkan rakyatnya. Begitu juga Ali bin Abi Thalib ya. Tahu Ali bin Abi Thalib seorang yang sangat katakanlah sederhana untuk kehidupan pribadinya. Tapi Ali sangat luar biasa dalam mengelola apa namanya kekayaan negara gitu. Di zaman Ali tidak ada apa namanya negara kemudian jadi apa inflasi walaupun terjadi dan sebagainya, kemudian terjadi defisit, nggak ada defisit anggaran di zaman Ali gitu dengan segala persoalan di dalam negeri pada masa itu. Bahkan Ali sendiri ya, meskipun dia begitu sederhana untuk pribadinya, jangan salah, Ali itu mengelola kebun, misalnya ada 2 kebun kemudian diwakafkan oleh Ali yang kata Imam Ali bin Abi Thalib itu ketika dia untuk sendirinya gitu ya, dia kelaparan, sebenarnya hasil wakafnya itu mencapai sekitar 4.000 dinar. Kalau sekarang sekitar 16 miliar. Jadi dia hasil wakafnya 16 miliar dan itu udah dia wakafkan untuk banyak orang, sementara dia sendiri kelaparan yang mewakafkan. Kan nggak kebayang itu. Ini sebagai contoh, apalagi yang lain. Jadi harus ada kerangka besar gitu ya. Di mana kemudian dari situ ketika kita mengangkat sosok ini, kita bisa mendapatkan gitu, sosok ini lengkap gitu loh. Dia teladan bagi kita di semua lini gitu ya. Ya memang itu artinya menuntut porsi lebih banyak penulisan. Saya tutup dengan ini ya yang agak saya sayangkan dari buku ini ya kurang proporsional. Eee, Tolhah di jilid pertama, Abu Bakar oke bagus, yang arti panjang gitu ya, cukup panjang lumayan. Tolhah cuma 5 halaman kalau nggak salah gitu ya. Artinya, wah kurang banget nih, banyak yang harus digali. Begitu juga Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak sampai 10 halaman, sementara Umar ada 40 halaman lebih gitu. Nah ini contoh gitu. Karena keseimbangan itu kita butuhkan gitu supaya kemudian kita mendapatkan keteladanan yang utuh. Dari 10 sahabat ini semua aspek kehidupan kita dapatkan keteladanan mereka di sana. Wallahu a'lam itu sedikit
banyak atau sedikit aja karena waktunya terbatas yang bisa saya sampaikan terkait dengan, eee, tema kita pada diskusi pada siang hari ini. Wallahu taala alam.